Ya baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih untuk Syahril Alamsyah. Temanya sebenarnya saya tertarik di awal ya. Saya tadi ekspektasinya Syahril akan bagus dan ya lumayan bagus sih ya. Kalau lulus, insya Allah pasti lulus ya. Cuman ada beberapa hal yang agak-agak kurang nyaman ini ya. Kalau dari sisi penulisan nanti diperbaiki lagi sesuai pedoman saja, karena memang kita ngikutin pedoman gitu ya. Walaupun kita mungkin sebenarnya bukan salah sih, kurang tepat gitu ya. Misalnya tadi bab 4 itu temuan data dan pembahasan kalau di pedoman. Kalau saya juga sebenarnya lebih cenderung kalau bab 4 itu ya langsung judulnya karena pembahasannya itu gitu. Tapi walaupun benar tapi tidak selamanya betul katanya gitu. Jadi benar itu tidak semua tepat katanya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti termasuk juga tulisan tadi yang ini nih Romawi itu kan di bawah juga ya. Iya, Pak. Nah itu nanti diperbaiki, itu saya nggak lihat itu lah. Nah pertama saya justru bicara tentang ini dulu nih. Kalau tentang Piagam Madinah kan sebenarnya kontroversi ya. Kontroversi yang ini riwayatnya sahih apa enggak sih gitu ya. Itu tapi itu ya anggap saja sudah lah ya, sudah selesai. Permasalahan justru malah pertama itu adalah istilah integrasi. Kalau menurut saya itu bukan integrasi sih. Mungkin kalau bahasa simpelnya itu ya menjadi spirit ya, menjadi ruh gitu. Ya ruh gitu. Jadi soalnya kalau integrasi, apalagi di sini integrasi itu dengan kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah. Kalau menurut saya itu dia bukan integrasi, tapi lebih kepada bahasanya itu menjadi ya inspirasi, menjadi ruh, menjadi spirit gitu ya. Mungkin bahasanya bukan integrasi tapi internalisasi gitu ya. Tapi internalisasi itu dia insersi, memasukkan. Nah, jadi mungkin pertama adalah istilah integrasi ya. Kalau integrasi, ingat kalau integrasi itu adalah dua bagian atau dua, kita sebutnya variabel lah ya, dua materi yang berbeda kemudian disatukan, itu integrasi ya. Kalau ini kayaknya mungkin ya apakah nanti itu kita mau dibatasi kepada kurikulum merdekanya, atau kalau kita lihat teks di sini sih kurikulum MA. Iya, jadi pertanyaannya apakah ketika kurikulum MA itu dari mana, siapa yang merumuskan? Kemudian ketika merumuskan kurikulum MA itu apakah terinspirasi dari dari Piagam Madinah? Kalau saya sih lebih cenderung dari bahasanya adalah menginspirasi atau mungkin internalisasi atau mungkin bahasanya itu adalah langsung saja nilai-nilai atau prinsip boleh ya. Jadi ya bisa nilai, kalau pendidikan biasanya nilai sih ya, nilai-nilai misalnya tadi itu sebenarnya kalau Piagam Madinah itu lebih cepat ke prinsip sih. Jadi prinsip-prinsip Piagam Madinah ya dalam kurikulum Madrasah Aliyah gitu ya. Tadi internalisasi, cuma kalau internalisasi itu mestinya yang nyusun kurikulum itu dia paham tentang Piagam Madinah. Paham itu maksudnya bukan semua juga paham, cuman ketika ini ada Piagam Madinah, kemudian ini kita mau nyusun kurikulum nih, kita masukkan nih Piagam Madinah, seperti itu ya. Nah jadi itu yang pertama tuh. Kenapa? Karena kita bicara tentang Piagam Madinah yang dia bicaranya sebenarnya tentang kenegaraan, kemudian dimasukkan ke kurikulum gitu ya. Jadi mungkin nanti bahasanya lebih ini kan jangan integrasi gitu ya. Iya betul, karena kalau integrasi itu tadi dua hal yang berbeda ya, disatukan itu integrasi, itu yang pertama. Yang keduanya kalau menurut saya agak-agak sedikit salah tempat ini. Kenapa? Karena bicara tentang tadi kan sebenarnya konteks Piagam Madinah kan umatan wahidah ya, umat yang satu ya, baik itu Nasrani, Yahudi gitu kan ya, mereka adalah ummah gitu ya. Jadi kata-kata ummah. Nah permasalahannya ketika itu dibawa ke Madrasah Aliyah gitu kan. Jadi Madrasah Aliyah kan dia homogen, nggak ada yang non muslim gitu kan ya. Nah artinya tadi kalau definisi kalau sampel contoh itu ada bullying, ada mungkin bullying, kemudian ada tawuran. Kayaknya tawuran juga nggak ada dengan non muslim gitu ya. Kan tawuran, bullying itu. Nah kalau menurut saya ini cocoknya kalau kita bicara tentang Piagam Madinah itu adalah case study-nya itu adalah di sekolah Islam, tetapi yang di situ ada pelajaran non muslim. Nah gitu harusnya tuh. Kalau di Madrasah Aliyah baik negeri ataupun swasta kok
agak kurang cocok ya, walaupun karena konteks oke lah, mungkin bisa agak sedikit dipaksakan, konteks kebinekaannya adalah suku. Tapi kan di sini juga sukunya juga nggak terlalu banyak juga. Kalau dari wawancara ada suku dari Batak. Iya, tapi kan nggak terlalu banyak. Tapi kan mereka tetap Muslim gitu ya. Tapi kan itu agak sedikit dipaksakan. Mestinya kalau kita bicara tentang Piagam Madinah itu, ya konteksnya adalah negara kita ganti dengan sekolahan, kemudian agama-agama itu nggak bisa diganti gitu. Artinya ya sudah, berarti penelitiannya adalah sekolah yang dia basicnya harus Islam. Ya, dia adalah sekolah Islam ataupun sekolah punya orang Islam, tapi di situ yang sekolah itu punya adalah orang non Muslim juga. Gitu, itu kayaknya lebih cocok sih sebenarnya gitu ya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiganya memang karena tadi ya, berarti kan yang dimaksud dengan kurikulum di madrasah aliyah itu kan adalah kurtilas dengan kurmer itu ya, 3 berarti ya. Nah, jadi ya tadi integrasinya ya oke lah, karena masih agak bisa gitu ya. Karena walaupun kurmer itu memang kalau di istilahnya itu dia kurikulum nasional, kemudian diarahkan ke madrasah aliyah. Madrasah itu yang kurang relevan itu adalah tadi dari sisi kebinekaan. Ya, kebinekaan, walaupun tadi bineka itu mungkin di situ ya tadi agak sedikit dipaksakan itu ya, bineka itu suku lah gitu. Walaupun kan di sini juga nggak ada masalah juga gitu kan ya. Mereka kan nggak bicara tentang suku ini Jawa, ini Sunda, ini Batak, kan nggak terlalu gitu kan ya. Dan saya rasa itu nggak pernah ada konflik gitu kan ya. Nggak pernah ada konflik. Jadi kalau ya masih bisa, cuma tadi istilahnya itu dirubah, dan memang karena kurikulum yang berlakunya 2, akhirnya dibuatnya itu 2 ya. Kemudian hasil ini kan kurmer dengan kurtilas. Coba di hasilnya saya lihat hasilnya itu. Kalau saya pengen hasil dilihat dari sisi ini kayaknya yang agak sedikit kurang ini nih ya. Mungkin kalau agak lebih jelas, ini kan jadinya itu Piagam Madinahnya di mana? Yang prinsip-prinsip itu. Iya, betul. Prinsip itu ya. Ini kok masih agak kurang nyambung menurut saya. Kenapa? Coba prinsip kebangsaan. Iya, Dia dalam bentuk intrakurikuler. Apa tuh contohnya? Nah, kalau di intrakurikuler itu ada mata pelajaran PPKN Pak. Yang kewarganegaraan. Ada materi pembelajaran tentang kebangsaan itu sendiri. Nah, itu masuk ke prinsip Piagam Madinah. Nah, dari kegiatan juga pembelajaran ada kegiatan upacara bendera Pak. Kegiatannya. Nah, dari situ ada penyanyian lagu Indonesia Raya yang ada unsur-unsur kebangsaan dan persatuan. Sehingga saya memadukan untuk prinsip kebangsaan itu sendiri. Dan juga ada peringatan Hari Nasional Pak, seperti kayak 17 Agustus, Hari Pemuda Hari Pahlawan. Tapi iya, apa tadi kalau kegiatan itu dia apa nyambungnya ke prinsip apa itu? Ini Pak, ke prinsip kebangsaan, persatuan, kebersamaan. Prinsip kebangsaan, persatuan. Dalam satu kegiatan itu belum tentu ada 5-5-nya juga Pak. Iya, nah kalau misalnya saya itu lebih dirinci lagi tuh. Jadi kegiatan itu apa? Tadi kalau upacara bendera, kemudian kegiatan peringatan Hari Nasional itu ya memang lebih ke kebangsaan kan ya. Kalau ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler itu ada pasukan pengibar bendera Pak. Itu apa tuh ininya? Komponen yang prinsip di Piagam Madinah. Untuk komponennya itu Pak, karena memang dia pengibar bendera ya Pak. Apa tuh dia ininya? Masih sama nyambung? Masih nyambung Mbak. Ya, karena kalau pramuka apa tuh yang diajarkan apa itu? Kalau pramuka itu Bapak. Pramuka dengan PMR kan hampir sama ya, Palang Merah Remaja ya. Masih ada itu PMR. Kalau PMR lebih ke ini Pak, lebih ke kesehatan. Kesehatan ya. Pramuka itu lebih ke kemandirian. Tapi PMR juga ke kemanusiaan lah. Iya, ada nggak prinsipnya itu? Jadi ini gambarnya agak kurang masih ini. Yang tadi yang nyambung ke prinsip-prinsip tadi mana? Boleh saya jelaskan? Iya, boleh coba. Untuk prinsip kebangsaan tadi saya sebutkan Pak, kesatuan. Kalau kebebasan itu lebih ke arah ke ini Pak, materi pembelajaran sama metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada diskusi, studi kasus, tanya jawab. Ini membuktikan bahwa peserta didik itu diberikan kebebasan untuk berpendapat. Dan juga bermusyawarah. Di situ ada diskusi. Terus tadi PMR ya, prinsipnya itu ya. Jadi prinsip-prinsipnya ya. Berarti yang dibahas itu tadi yang tadi tentang definisi tadi yang berarti di sini mungkin ditulis di sini ya,
Jadi prinsipnya itu dijelaskan di sini kali ya, lebih detail gitu. Jadi biar nyambung, biar gambarnya itu agak bagus tuh prinsipnya. Terus, iya, iya masih dia karena kebanyakan sih memang ininya, jadi agak ini. Tapi ini sama ya di ekstrakurikulernya ya. Oke, terus apa? Piagam Madinah. Tadi kalau yang kebinekaannya di mana berarti? Yang itu tadi itu? Iya Pak. Apa sih prinsipnya yang di awal, coba lihat prinsipnya? Kebangsaannya, persatuan, nah kebebasan, itu kan Hurriyah ya, musyawarah dengan syuro ya. Walaupun nanti sebenarnya syuro dengan musyawarah agak beda sebenarnya itu ya. Kalau yang persatuan umatan wahidah itu, kalau yang kebinekaannya di mana? Kebinekaannya ini Pak, kebangsaan itu sendiri. Kebangsaan walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi memiliki satu umat Pak, itu bangsa itu sendiri. Kebangsaan, dia bukannya kebangsaan itu lebih ke arah apa ya? Nasionalisme kan itu ya. Jadi dia tidak memikirkan suku, selama dia satu negara, selama dia satu Indonesia, tetap rukun, tetap equal. Iya. Kurikulum Merdeka dengan yang di itunya ya. Jadi dia ada 3 hal yang ini memang kurikulum MA, kurikulumnya itu adalah Merdeka. Jadi yang muatan lokalnya nggak dimasukin jadinya ya. Iya kan hanya kurikulum intinya aja kan ya. Muatan lokalnya apa aja sih di situ? Kalau di Alia? Dia cuma intra, ekstra gitu ya. Kalau prinsip itunya masa nggak ya? Dia langsung ke praktek ya. Jadi dia agak sedikit ini nih. Prinsip kemudian dibandingkan dengan aplikatif gitu ya. Mungkin bahasanya agak sedikit ini ya, agak kurang apple to apple gitu ya. Kalau umpamanya prinsipnya istilahnya itu jangan pelaksanaannya, prinsip-prinsip dari Kurtilas dengan Kurmer sama nggak sih prinsip-prinsipnya? Ada nggak bukunya tentang prinsip-prinsip istilahnya itu pembelajaran Kurmer gitu? Ada nggak prinsip-prinsipnya? Sejauh ini belum saya temuin Pak. Belum ada ya? Harusnya sih ada lah itu. Ada panduan doang Pak. Ya di panduannya. Di panduannya kan ada prinsip kali ya? Di panduan ini, saya punya ini sih. Kalau ini panduan ini? Ya, ini panduan pelajaran, ini panduan P5-nya. Iya itu kan P5-nya. Nah di P5 itu kan masuk mata kuliah ya. Yang kalau yang bineka gotong royong itu apa itu? Kalau gotong royong itu lebih ke ini sih Pak, persatuan. Enggak, kalau bineka itu ya enggak bisa iman takwa, bineka, mandiri, kritis itu dia masuk ke apa tuh? Namanya apa? Ini Pak, dimensi. Nah, sesuai dengan ini Pak keputusan BSKAP itu kan. Kalau di ini Kurtilas apa? Kalau Kurtilas dia lebih ke ini sih Pak, dari segi nggak lebih spesifik, lebih umum, keterampilan, terus juga pengetahuan, pengalaman. Iya, soalnya tadi kalau umpamanya dia kan Piagam Madinahnya itu prinsip, kan ya abstrak. Harusnya kalau mau dibandingkan tuh dengan yang prinsip lagi, dengan abstrak lagi. Itu kalau umpamanya misalnya itu perbandingan. Ya, tapi kalau umpamanya nanti pelaksanaan baru nanti jadi ke implementasi nilai-nilai di Piagam Madinah ya pada misalnya kurikulum Kurmer dan Kurtilas kita kurikulum di mana. Jadi masing-masing agak sedikit berbeda gitu ya. Soalnya tadi kalau mamanya prinsip kemudian dibandingkan, jadi bukan dibandingkan sih sebenarnya jadinya itu bukan dipadukan juga, dilaksanakan kan diimplementasikan kan ini tadi intra kemudian kurikuler kemudian kegiatan itu kan dia pelaksanaan. Jadi pelaksanaan bukan kalau dipadukan menjiwai gitu ya, menjiwai gitu ya. Oke, tapi secara umum ya udah agak lumayan walaupun mungkin karena agak banyak gitu ya. Sebenarnya nanti kalau bisa satu aja juga cukup sih sebenarnya di kurmernya gitu kan. Nanti diperbaiki. Tapi enggak, kalau di skripsinya sih biarin aja 2 aja. Mungkin nanti di jurnalnya hanya bisa buat 2 itu satu gitu ya. Cuma nanti kalau saya cenderung sih ya bisa 2 juga, lebih ke justru dimensi-dimensi ini. Tadi definisi dimensi dengan prinsip itu dia sama, dekat gitu ya. Jadi dimensi dari, nanti coba pelajari lagi dimensi dari kurikulum Merdeka. Ya. Oke, terima kasih Saril. Cukup ya.